Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi dan Marcus Thuram telah menuai banyak pujian setelah membawa Inter menang telak 4-0 atas Atalanta kemarin. Pelatih Nerazzurri dan penyerang asal Prancis itu bahkan menghasilkan rating tertinggi dari media terkenal asal Milano, Gazzetta dello Sport. Pelatih Inter Simone Inzaghi menerima skor sangat tinggi, yakni 8 dari 10 dari Gazzetta atas cara ia mengatur timnya. Atalanta jelas merupakan lawan yang tangguh, namun pendekatan yang dilakukan Inzaghi sangat efektif. Inter mampu mengatasi permainan fisik Ladea yang kuat. Formasi 3-5-2 tampak berjalan lancar dan mematikan. Sementara itu, ada satu pemain khususnya yang mendapat pujian dari Gazzetta atas penampilannya kemarin, dan itu bukan nama yang mengejutkan, yakni Marcus Thuram. Thuram bahkan layak menjadi pemain terbaik melawan Atalanta berkat 2 golnya yang menentukan. Selain mencetak 2 gol, kemampuan Thuram dalam hal menggiring bola, skill dan kecepatan membuatnya menjadi mimpi buruk bagi 3 bek Atalanta. Penyerang asal Prancis ini telah mengoleksi total 4 gol dari 3 laga dan memuncaki top scorer sementara Serie A Italia. Inter mengirim pesan yang jelas kepada rival-rival mereka di Serie A dengan kemenangan telak 4-0 atas Atalanta kemarin malam. Corriere dello Sport menafsirkan hasil tersebut sebagai tanda pertama yang jelas bahwa Inter tidak akan mengendurkan cengkraman mereka di puncak klasemen. Inter mengawali musim mereka dengan sedikit tersendat. Nerazzurri bermain imbang dengan Genoa dalam pertandingan pertama mereka musim ini pada pertengahan September. Nerazzurri bermain imbang dengan Genoa dalam pertandingan pertama mereka musim ini pada pertengahan Agustus. Akhir pekan lalu, Inter memberikan respons yang cukup meyakinkan. Nerazzurri mengalahkan Lecce 2-0 dalam pertandingan kandang pertama musim ini. Namun setelah pertandingan tersebut, bahkan pertanyaan kemana penampilan tim musim lalu. Inter tidak menjawab langsung pertanyaan yang datang kepada mereka, tetapi hanya ingin membuktikan diri di lapangan. Alhasil, Inter mengalahkan Atalanta sepekan setelahnya dengan skor 4-0. Para pesaing langsung Inter hanya Juventus yang mendapatkan hasil sempurna dengan 2 kemenangan, 6 gol, dan masih tanpa kebobolan. Selain itu, tim seperti AC Milan, Atalanta, Lazio, dan Napoli tampak belum tampil maksimal. Mantan kapten Inter Milan Beppe Bergomi merasa bahwa Lautaro Martinez adalah kapten yang sempurna bagi Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan majalah Sport Week, Bergomi menilai Lautaro tetap memainkan peran penting bagi Nerazzurri meski tak mencetak gol di awal-awal musim 2024-2025 ini. Dulu ketika ia berada dalam periode sulit di mana ia tidak mencetak gol, ia akan merajuk. Ia tidak berguna bagi tim, ujar Bergomi seperti dilansir FC Internews. Namun sejak musim lalu, ia menjadi sosok yang sangat penting bahkan ketika ia tidak mencetak gol. Justru karena ia membantu tim dengan cara lain. Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni akan berangkat untuk tugas internasional meskipun ada kekhawatiran cedera, menurut laporan dari Gazzetta dello Sport. Calhanoglu dan Bastoni masing-masing telah menerima panggilan tim nasional
masing-masing untuk Turki dan Italia. Dan menurut sumber ini, kedua pemain Inter itu akan pergi untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional mereka masing-masing. Di sana, Calhanoglu dan Bastoni akan menerima tes medis lebih lanjut. Staf medis tim nasional masing-masing akan menghubungi Inter. Jika salah satu atau keduanya terbukti mengalami cedera, mereka dapat segera kembali ke klub. Inter tentu menginginkan Calhanoglu atau Bastoni kembali pulih dalam latihan apabila mereka tidak dapat bermain untuk tim nasional mereka dalam keadaan apapun selama jeda. Bagi Inter, ini adalah pasar yang tenang secara keseluruhan. Manajemen Nerazzurri bertindak jauh sebelumnya, memastikan dua pemain hebat bergabung sejak di bulan Januari seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski. Sementara di musim panas mendatang, Josep Martinez dan Thomas Palacios. Calcio Finanza mencoba melakukan simulasi untuk melihat dampak pengeluaran Inter selama sesi bursa transfer musim panas dengan menggunakan data yang terdapat dalam siaran pers resmi klub yang terlibat dalam berbagai negosiasi dan rumor mengenai nilai dan gaji yang dilaporkan oleh media terkemuka. Di antara pembelian baru, operasi yang paling mahal adalah yang terkait dengan Zielinski, yang dengan gajinya saja memiliki dampak terbesar terhadap anggaran. Menurut perkiraan sumber ini, biaya yang dikeluarkan untuk operasi pemain masuk antara amortisasi pemain yang dibeli secara langsung dan gaji kotor, termasuk para pemain yang telah kembali dari masa pinjaman dan belum mendapatkan klub baru, bernilai sekitar 30,1 juta euro. Di antara operasi yang keluar, Inter khususnya melakukan penjualan Oristanio, Agoume, dan Zanotti dengan total pendapatan sebesar 12 juta euro dan keuntungan modal sekitar 11,3 juta euro. Di antara pemain yang keluar, selain peminjaman Valentin Carboni ke Olympique Marseille, selesainya kontrak Cuadrado, Klaassen, Sensi dan Sanchez, serta penyelesaian pinjaman Audero juga memberikan dampak positif sekitar 38 juta euro pada anggaran 2024-2025. Oleh karena itu, antara masuk dan keluarnya pemain memiliki dampak terhadap anggaran bursa transfer 2024-2025 sejauh ini, menurut perkiraan akan menghasilkan dampak positif sekitar 7,59 juta euro. Laporan dari Calcio Mercato, penjualan jersey pre-match Inter yang memuat logo Qatar Airways meledak di pasaran. Tahun lalu 3.000 unit terjual dalam satu tahun, kali ini ada kenaikan sekitar 2.000 penjualan, mencatat penjualan 5.000 jersey pre-match di bulan pertama. Pada pertandingan kontra Atalanta, sekitar 50 jersey latihan dibagikan dari lapangan ke berbagai sektor. Namun hingga sejauh ini, masih belum ada laporan seberapa besar penjualan jersey bintang kedua Inter, baik untuk jersey kandang, tandang, dan ketiga.